Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 ya, yang seyogianya kajian kita adalah hari Rabu ya, tapi karena ada uzur maka kita akhirkan pada sore hari ini. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan kesehatan, ya, waktu luang dan juga kesempatan untuk kita bisa hadir di majelis ilmu yang tentunya niat utama kita adalah untuk menghilangkan kejahilan atau kebodohan dalam diri kita masing-masing, karena ilmu ini adalah jalan menuju ketakwaan, jalan menuju keselamatan ya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita sekalian ya, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada jalan untuk menuju ke sana kecuali dengan terus menjadi seorang penuntut ilmu sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita dari dunia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada tauladan kita bersama Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai kiamat kelak. Taib ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama pekan kemarin kita sudah membahas bab yang pertama dari kitab ini, yaitu kitab prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Ustadz kita, yaitu Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, amin. Kita akan masuk ke bab yang kedua, yaitu halaman 23 ikhwah. Bab yang kedua, kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Tentu ini perkara yang sangat penting untuk kita ketahui bersama ikhwas sekalian, karena kebenaran atau pemahaman yang benar terhadap dalil ya, ini sangat mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi seseorang ya, apakah dia akan ya, berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Karena masing-masing kelompok atau masing-masing orang akan senantiasa berkata, kami berdalil dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tapi kenapa kemudian terjadi perbedaan? Karena mereka memahaminya tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya. Ini sebetulnya akarnya atau sumbernya. Ya. Dan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti kita, ya, agar berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidin dan para sahabat secara umum, karena itulah jalan keselamatan, jalan agar kita tetap istiqomah
di atas apa yang dipegang atau dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita katakan jalan ini adalah jalan yang telah dibawa oleh para ulama. Jangan menganggap bahwasanya kita tidak mengikuti para ulama. Ya. Kita juga mengikuti para ulama. Dan ulama terdepan di dalam Islam adalah para sahabat. Terus tabi'u tabi'in dan seterusnya, al-a'immah al-arba'ah, ya, dan seterusnya. Karena agama ini sampai kepada kita sekalian dengan sanad. Ya, sanad. Dan itulah yang membedakan antara ya umat Islam dengan yang lainnya. Ya. Jadi kemurnian sanad. Allah Azza wa Jalla menjaga agama ini dengan sanad. Kalau seandainya bukan karena sanad, maka setiap orang akan berkata semaunya. Ya. Taib. Prinsip yang pertama atau kaidah dan prinsip yang pertama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil adalah yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, sunnah Rasulullah yang sahih, dan ijma' salafus salih. Ini ijma' para sahabat. Ya. Kalau mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, sudah berijma' ya suatu hukum, maka ijma' yang setelahnya tidak dianggap. Ya. Ijma' salafus salih. Ya. Kemudian yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah wajib diterima walaupun sifatnya ahad. Ya, hadis ahad itu apa? Di sini dalam footnote nomor 20 dikatakan hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Ya. Hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih, tetapi periwayatannya dalam jumlah yang terhitung hadis ahad atau tidak sampai pada jumlah mutawatir. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah mutawatir itu berapa. Ya. Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 40 dan seterusnya. Ya. Yang jelas jika sebuah hadis diriwayatkan oleh 1, 2, 3, 4 orang, maka ini masih belum kategori mutawatir. Masih ahad. Satu orang menyampaikan hadis. Ya. Nah, sebagian kelompok yang menyimpang, ya, mereka tidak mau berdalil atau berhujjah dengan hadis ahad. Ya. Dan ini keliru. Karena banyak hadis-hadis atau banyak riwayat-riwayat yang disampaikan oleh seorang sahabat. Ya, contohnya misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Ya. Juga mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Mereka mengajarkan tentang akidah. Mereka mengajarkan tentang perkara-perkara usul. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ahad itu wajib diterima, ya, selama terpenuhi syarat-syarat di dalamnya. Ya. Nah, kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, maka kita akan mendapati ya syarat-syarat hadis sahih. Ya. Di antaranya ittisalus sanad, adalatul ruwat, dhabtul ruwat. Kemudian adamul syudzud, adamul illah. Rawinya adil. Sanadnya bersambung. Ya. Kemudian dhabtul ruwat, rawinya memiliki ketelitian dalam menulis dan juga hafalan yang kuat. Ya. Ada musyudzud, tidak menyelisih hadis yang derajat sanadnya lebih tinggi, tidak menyelisihi. Dan kemudian ada illah, tidak adanya illah atau sebab yang membuat hadis itu menjadi ada cacat. Ya. Selama itu terpenuhi, maka ya, walaupun itu hadis ahad, wajib kita terima. Dan bahkan berapa banyak ya hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ghaib, ya, masalah keyakinan, ya, masalah azab kubur, nikmat kubur, ya, dan seterusnya, itu banyak hadis-hadis yang derajatnya ahad. Ya, kalau kita menolak hadis ahad secara mutlak, maka kita akan banyak menolak perkara-perkara syariat.
Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ya menerima ya setiap ya hadis atau sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sifatnya ahad. Ya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Dan apa-apa yang datang dari Rasul maka ambillah dia, dan apa yang beliau larang maka tinggalkanlah atau berhentilah. Ya. Selesailah dari melaksanakan perkara-perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian prinsip yang ketiga yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah nas-nas ya atau teks Al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskannya. Ya. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Qur'an ya dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya ya. Pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Ya, maksudnya ya, ketika kita memahami teks atau nas baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah atau hadis, maka dengan pemahaman para sahabat, ini salafus saleh, ya, dan kemudian para imam yang mengikuti jejak mereka, dan seterusnya sampai ulama zaman ini. Dan tidaklah para ulama di zaman ini yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali mereka banyak menukil perkataan para imam terdahulu, ya, yang mereka terkenal dengan kekokohan mereka di dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para imam yang mereka mendapatkan ujian, ya, di mana pada zaman itu, ya, kebanyakan manusia atau para ulama memiliki pemahaman yang keliru atau berpaham ya Asy'ariyah, ya. Akan tapi tetap di setiap zaman di sana ada ulama yang berpegang teguh dengan ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang berupa kemungkinan sifatnya menurut bahasa. Ya, kemudian setelah dipahami dengan pemahaman para salafus saleh, ya, kemudian dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, di dalam cara menafsirkan, ya, atau cara menafsirkan Al-Quran, ya, namanya tafsir bil ma'thur, ya, itu ditafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua Al-Quran dengan sunnah, dengan perkataan Nabi. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan para sahabat, ya. Kemudian ditafsirkan dengan perkataan kibarut tabi'in, ya. Dan yang kelima ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ya, ditafsirkan dengan bahasa Arab. Lihat makna zahirnya, makna asalnya dari bahasa Arab, karena Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Ya. Turutannya seperti itu. Ya. Tidak ditafsirkan dengan akal kita. Ya. Tapi ditafsirkan dengan Al-Quran, Sunnah, Al-Quran perkataan sahabat, Al-Quran perkataan tabi'un, dan dengan bahasa Arab. Ya. Kemudian prinsip yang kedua, ikhwas sekalian, ya, yaitu prinsip-prinsip utama dalam agama atau usuluddin, ya, semua telah dijelaskan oleh Nabi. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya prinsip-prinsip utama dalam agama atau yang usul ini semua telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan umatnya kecuali dalam keadaan terang benderang, ya, malamnya seperti siangnya, ya. Tidak ada yang terpeleset darinya kecuali orang yang binasa.
Maka kita harus meyakini ini dengan keyakinan yang kuat. Maka siapapun ya sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru. Dan ini sangat dipahami oleh para sahabat Nabi. Makanya di zaman itu tidak ada perubahan dalam perkara agama. Dan juga setelah zaman setelahnya, tabi'ut tabi'in. Tidak ada perubahan meskipun ketika zaman para sahabat ya, Nabi setelah wafat, para sahabat masih ada, mereka mendapati ya mulai terjadi penyimpangan ya. Seperti misalnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendapati seorang berkumpul dalam sebuah majlis ya. Salah satu dari mereka ya memimpin sebuah zikir ya, zikir. Salah seorang mereka mengucapkan kabbiru, kemudian yang lainnya mengucapkan takbir. Hallilu, mengucapkan tahlil dan seterusnya. Itu diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhu, ya, mereka juga tidak diam dari kemungkaran. Ya. Apa yang kalian lakukan ini? Padahal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggal. Ya. Di pengingkaran terhadap mereka yang sudah mulai ada sedikit penyimpangan ya, dari cara berzikir ya. Mereka mengumpulkan kerikil-kerikil atau batu-batu kecil untuk menghitung jumlah zikir yang mereka ucapkan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah mengajarkan bagaimana cara menghitung zikir ya. Itu dengan ruas-ruas jari kita. Ya. Dan kemudian cara yang bersama-sama tadi dipimpin oleh seseorang dalam ya zikir. Ya, ini diingkari oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Ya, kata Imam Malik ya rahimahullah, apa yang bukan perkara pada hari itu, maka bukan perkara pada hari ini. Bukan perkara agama pada hari ini. Apa yang bukan perkara agama pada hari itu, maka bukan perkara agama juga pada hari ini. Ya. Karena perkara agama sudah sempurna. Ya, Allah mengatakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Dan ahlu sunnah sangat memahami perkara ini, ikhwan. Ya, sehingga ketika mereka akan melakukan sebuah ibadah, ya, mereka akan menahan terlebih dahulu. Ya. Menahan terlebih dahulu sampai dia mendapatkan dalil apakah ini disyariatkan atau tidak. Ya. Apakah kaifiatnya, tata caranya seperti ini? Apakah jumlah bilangannya memang seperti ini? Apakah waktunya memang seperti itu? Ya. Jadi dilihat dari jumlah bilangan jika sebuah zikir misalnya, waktunya, kemudian tata caranya, apakah mencocoki dalil atau tidak. Ya. Tidak hanya mengatakan, oh ini ada syariatnya, ini sedekah menyantuni anak yatim. Apa salahnya? Menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram misalnya. Apa salahnya? Bukankah itu diperintahkan? Naam, itu diperintahkan menyantuni anak yatim, tapi ketika Anda meyakini ada kekhususan waktu menyantuni anak yatim di tanggal 10 Muharram, di situ ada fadilah, keutamaan, ada sebuah riwayat yang menyebutkan hal tersebut, maka ini yang menyelisih. Ya. Dan tidak ada dalil yang sahih ya berkaitan dengan ibadah di 10 Muharram kecuali puasa. Kecuali apa? Puasa itu saja. Jadi bukan masalah ini menyantuni anak yatim, bukan. Tapi Anda menentukan waktu dan meyakini keutamaan itu membutuhkan apa? Dalil. Bukan masalah Anda bersedekah, ya. Tapi ketika Anda bersedekah dengan membuat tata cara yang baru dan meyakini waktu-waktu tertentu, maka ini butuh dalil. Ya. Bukan masalah ini sholat, bukan. Tapi lihat sholatnya, apakah memang Rasulullah SAW mensyariatkan tata cara sholat seperti itu atau tidak? Gitu. Ya. Bukan masalah zikir, ya. Zikir memang diperintahkan,
Tapi ketika Anda membuat tata caranya sendiri, ya, dengan bilangan tersendiri, ya, ini butuh kepada dalil. Ya, itu. Sehingga ketika kita meyakini ini bahwasanya perkara agama ini telah sempurna, maka kita akan hati-hati, ikhwan. Kita akan hati-hati di dalam melaksanakan sebuah bentuk ibadah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diutus kepada kita untuk menjelaskan kepada kita sekalian umat, ya, hamba-hamba Allah, bagaimana Allah Azza wa Jalla ingin diibadahi. Ya. Sehingga para ulama mengatakan hukum asal daripada ibadah adalah haram. Ya. Sampai ada dalil yang mensyariatkan. Ya. Karena banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka menggunakan dalil umum, ya, untuk melegalkan tata cara ibadah mereka. Ya. Nah, dan Rasulullah juga mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Ya. Barang siapa yang mengada-adakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan bagian darinya, maka amalannya tertolak. Ya. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dia Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Al-maut wal hayah, mati dan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala. Ya, siapa di antara kalian yang paling ihsan amalnya? Allah tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalnya, enggak. Tapi yang paling baik, ihsan. Ya, Abdullah bin Mubarak mengatakan, ya, sebuah amal dikatakan ihsan, ya, yakni jika ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan sesuai dengan tuntutan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ihsan. Ya. Walaupun sedikit, tetapi mencocoki, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu lebih baik. Karena itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dan ketahuilah ikhwas sekalian, ya, zikir-zikir yang paling banyak yang disyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lebih dari 100. Ya, tidak lebih dari apa? 100. Ya. Maka kalau kita mendapati zikir-zikir sampai 2000, 3000, 6000, ini butuh kepada dalil. Siapa yang menetapkan ini? Ya. Ini butuh kepada dalil. Ya. Jadi prinsip utama dalam agama, ya, semua telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ikhwas sekalian, dari kaidah dan prinsip Ahlussunnah dalam mengambil dan mengamalkan dalil adalah berserah diri atau taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin. Ya. Berserah diri, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya secara lahir dan batin. Dan dalam Al-Quran juga kita diperintahkan untuk taat secara mutlak hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Ketika kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amr, di situ Allah tidak mengulangi kata taat. Karena ketaatan kepada mereka terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan kepada seluruh manusia, ya, seluruhnya. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada mereka juga terikat atau terbatas. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Termasuk kepada orang tua kita, kepada guru kita, dan seterusnya.
Ya. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Baik menolaknya itu dengan qiyas, analogi, ya, perasaan, kasyaf. Kasyaf itu penyingkapan takbir, rahasia sesuatu yang gaib. Dalam sebagian thariqah sufiyah itu ada namanya kasyaf. Ya. Ketika dia mendapat kasyaf, terbuka tabir baginya perkara gaib, dia mendapatnya seperti ini, oh ternyata bertentangan dengan hadis, dia tolak hadis. Ya. Ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam-imam dan lainnya. Ya. Jadi semua perkataan selain Rasulullah SAW maka ditimbang. Ya. Bukan berarti kita tidak mengikuti ulama, enggak. Tapi justru kita menempatkan ulama sesuai dengan martabat mereka, sesuai dengan derajat mereka, sesuai dengan manzilah mereka. Karena tidak ada yang maksum dari umat ini kecuali Rasulullah SAW. Ya. Dan bahkan para imam yang 4, imam madhab, ya, semuanya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya mengatakan yang intinya kalau ya manusia mendapati pendapat mereka yang menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah, maka ditinggalkan. Ya. Jadi meninggalkan pendapat mereka yang ternyata menyelisihi sunnah Nabi SAW itu pada hakikatnya mengikuti madhab mereka. Ya. Dan itu bukan sama sekali tidak berarti kita merendahkan para ulama. Ente siapa dibandingkan dengan imam madhab berani mengatakan ini? Lah, kita menghormati mereka para ulama. Justru ketika kita mengikuti pendapat mereka yang menyelisihi dalil, ya, berarti kita sebetulnya tidak menjadi pengikut yang sebenarnya. Ya. Dan alhamdulillahnya, ya, segala puji bagi Allah, mereka yang paham tentang ini, ya, karena takutnya mereka, ya, waroknya mereka, ya, itu menjadi jariyah su, ya, pahala jariyah su, apa sih ya? Namanya apa istilahnya? Jariyah su. Keburukan yang terus mengalir, begitu maksudnya. Khawatir mereka mendapatkan keburukan yang terus mengalir karena salah dalam berpendapat, sehingga mereka mengatakan demikian. Ya. Sehingga mereka mengatakan demikian. Ya. Takut pendapatnya ternyata yang keliru ini diikuti oleh manusia, ternyata salah. Ya. Dan itu yang orang-orang yang sebetulnya ketika mereka wafat, ya, ya, yang tidak memberikan tidak memberikan peringatan kepada manusia, ya, agar tidak mengikutinya secara mutlak, tapi ikutilah dalil, ya. Itu ketika meninggal dunia atau wafat, ya, terus perkataannya diikuti, ya, amalannya diikuti. Ini orangnya sudah meninggal tapi dosanya terus mengalir. Itu mengerikan. Ya, makanya ada perkataan seorang ulama, kalau Anda meninggal, ya, maka kalau Anda mati, maka mati pula dosa-dosamu, begitu. Berhenti juga dosa-dosamu. Jangan sampai kita mati tapi dosa kita terus mengalir. Kenapa? Karena kita meninggalkan, ya, penyimpangan, ya. Atau kita mengajarkan kemaksiatan, penyimpangan, kemudian diamalkan terus oleh orang lain. Dan sebaliknya, ketika kita mengajarkan kebaikan, ya, kemudian orang tersebut mengamalkan terus, ya, maka kita dapat pahala yang terus mengalir. Ya. Allah mengatakan, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Ya. Maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya. Kita sebagai seorang penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu kecil, tentu masih banyak
ya hal-hal yang tidak kita ketahui dari ya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ada orang yang berikan nasihat misalnya datang kepadanya atau datang kepada kita, ya membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan ternyata apa yang kita yakini ya itu menyelisihi, maka segera kita taslim. Segera kita apa? Taslim. Apabila hadisnya sahih, ya, dan dipahami oleh para ulama Rabbani juga demikian, maka kita segera menarik diri dari pendapat yang kita yakini sebelumnya. Dan itu adalah tanda kebaikan ketika seorang muslim atau seorang mukmin tunduk kepada ya perkataan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tidak berusaha menolak dengan akalnya yang pendek, dengan hawa nafsunya, atau dengan mengambil pendapat ya sebagian ulama yang pendapat itu marjuh, ya, atau lemah. Ya. Masalah misalnya para sahabat telah berijma ya tentang haramnya musik. Ya. Kemudian ada pendapat setelah itu salah seorang ulama di antaranya Ibnu Hazm pendapat itu boleh. Maka ya pendapat yang menyelisih ijma ini tidak dianggap. Tidak dianggap. Ya. Justru ya bentuk penghormatan kita kepada beliau Ibnu Hazm rahimahullah dengan tidak mengambil pendapatnya, ya, dan itu akan menjadi keselamatan baginya, ya, seperti itu. Yaitu di antara contohnya saja, ya. Taib. Kemudian yang keenam ikhwah, dalil akli atau akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli atau nas yang sahih, ya. Akal yang selamat, ya, akal yang selamat, al-aqlus salim, ya, itu akan cocok atau sepakat sesuai dengan dalil naqli atau nas yang sahih, ya. Karena akal itu datangnya dari mana? Siapa yang memberikan akal? Allah. Nas Al-Quran dan Sunnah itu datang dari siapa? Allah juga. Ya, jika akal itu masih sesuai dengan fitrahnya, masih lurus, masih selamat, maka dia tidak akan bertabrakan dengan nas. Itu. Karena semuanya berasal datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kecuali akal itu sudah tercampur atau itu sudah terkontaminasi dengan syubhat. Ya, dengan syubhat, dengan pemikiran yang merusak akalnya. Maka kemudian dia akan menolak dalil atau nas karena akalnya, karena logikanya. Ya. Seorang ahlu sunnah wajib menundukkan akalnya ketika mendapati dalil yang sahih. Ya. Apalagi berkaitan dengan masalah ghaib, al-umur al-ghaibiyah, wajib kita menundukkan akal kita, karena akal tidak beda dengan mata. Ya, tidak beda dengan pendengaran telinga, ya, dan yang lainnya memiliki keterbatasan. Ya, maka wajib kita menundukkan ya akal kita kepada dalil yang sahih. Makanya di antara prinsip ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menundukkan akal di atas menundukkan akal kepada dalil, ya, atau mengedepankan dalil atau nas naqli di atas akal. Ya. Sesuatu yang qat'i ya atau pasti dari kedua dalil tersebut tidak akan bertentangan selamanya. Ya. Tidak akan bertentangan selama-lamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli ya harus didahulukan. Sepertinya ada pertentangan. Ya. Kenapa dikatakan dirasa ada pertentangan? Karena akalnya yang lemah. Karena akalnya memang tidak akan sampai. Ya. Seperti dalam kita memahami ayat-ayat sifat atau hadis-hadis sifat Allah Azza wa Jalla.
Ya. Karena Allah itu ghaib, ya. Maka Allah itu tidak bisa dinalar dengan akal kita. Pun demikian sifat-sifatnya. Zatnya, sifat-sifatnya tidak bisa dinalar dengan akal kita. Ya. Maka kewajiban kita adalah taslim, menerima apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran atau dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadisnya tentang sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tetapkan sesuai dengan maknanya dalam bahasa Arab, ya. Jangan kita logikakan dengan kita makhluk. Maka yang terjadi adalah al-hayrah, ini kebingungan, ya. Nah, kemudian yang ketujuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, dipelihara oleh Allah dari kesalahan, dan para sahabat secara keseluruhan dijauhkan Allah dari bersepakat di atas kesesatan, sebagaimana sabda Rasulullah, Inna Allah Ta'ala qad ajara ummati min an tajtami'a ala dhalalah. Ya. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah adalah Rasulullah itu maksum, dan selain beliau tidak maksum. Individu-individu sahabat tidak maksum, akan tapi secara keseluruhan para sahabat itu, ya, telah dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersepakat dalam kesesatan, ya. Dan juga telah ditazkiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jika ada perbedaan di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah orang yang berijtihad. Itulah sikap yang benar seperti itu. Kita menimbang perkataan para ulama, ya, yang mereka sudah sampai pada derajat mujtahid. Kita timbang, ya. Karena kita meyakini bahwasanya mereka tidak maksum, ya, tidak maksum. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka tidak semua, ya, perbedaan pendapat di antara imam madhab itu perbedaan pendapat yang mu'tabar, ya. Ya. Tetap di sana ada perbedaan-perbedaan yang kita harus mengambil, ya, salah satu dari pendapat tersebut yang lebih kuat. Ya. Bukan berarti ketika itu perbedaan di antara madhab, ya, atau imam madhab, kemudian kita anggap semuanya boleh, ya. Tidak. Tapi pasti di situ ada pendapat yang paling kuat yang lebih mendekati kepada dalil. Dan ini ranahnya para ulama, ya, ranahnya para mujtahid, ya. Adapun kita, maka, ya, bisa mengikuti pendapat seorang ulama untuk menentukan mana pendapat yang lebih kuat. Kemudian yang kedelapan, bertengkar dalam masalah agama itu tercela, ya. Akan tapi mujadalah atau berbatahan dengan cara yang baik itu masyru' atau disyariatkan. Kewajiban kita hanya menyampaikan diterima alhamdulillah, ya. Jika tidak, maka tinggalkan debat, ya. Tinggalkan apa? Debat. Dalam hal yang telah jelas, yaitu ada dalil dan keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah, dilarang kita berlarut-larut dalam pembicaraan panjang tentangnya, ya. Maka wajib mengikuti ketetapan dan menjauhi larangannya, ya. Dan wajib menjauhkan diri dari berlarut-larut dalam pembicaraan yang memang tidak ada ilmu bagi seorang muslim tentangnya. Misalnya tentang sifat Allah, ya, tentang qada dan qadar, tentang ruh dan lainnya, yang ditegaskan bahwa itu termasuk urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terlalu berlarut-larut atau mendalam-dalam dalam berbicara masalah perkara-perkara ini tentang sifat-sifat Allah misalnya, ya. Cukup kita mengimani makna sifat Allah tersebut, bagaimana sifat tersebut kita serahkan kepada Allah, ya. Tentang takdir, tentang ketentuan Allah, ya.
juga kita tidak berlarut-larut atau mendalam-dalam membahas masalah itu. Ya. Yang kita bahas, yang kita perdalam ya adalah tentang iradah syar'iyyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah kauniyah qadariyah Allah berkaitan dengan penciptaan alam semesta, ya. Si fulan mukmin, si fulan kafir, itu hak Allah Azza wa Jalla semata. Ya, kita tidak bertanya kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Allah menciptakan si fulan ya kafir, si fulan mukmin. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang perbuatannya, kita yang akan ditanya. Karena Allah Azza wa Jalla yang memiliki seluruh ya alam ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya. Cukup kita mengimani ya sifat-sifat tersebut, ya ketentuan Allah, takdir, ya, dan juga masalah ruh, ya. Kita mengimani, ya, dan kita tidak berlarut-larut dalam pembicaraan yang kita tidak memiliki ilmu, ya. Bagaimana zat Allah, bagaimana sifat Allah, kita nggak punya ilmu itu, ya. Maka cukup taslim, menerima, ya, dan kita tetapkan maknanya dalam bahasa Arab. Selesai, ya. Karena akal kita tidak akan pernah sampai untuk menjangkau itu semua. Ya. Rasulullah bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da huda kanu 'alaihi illa utul jadal." Ya. Thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah, "Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Suatu kaum tidak sesat setelah Allah memberikan petunjuk kepada mereka kecuali karena mereka senang berbantah-bantahan. Nah, ini hindari, karena ternyata berbantah-bantahan ini bisa mengeraskan hati. Ya, ketika kita bikin status di Facebook misalnya menyampaikan kebenaran, ada yang membantah begini, ya kita jawab seperlunya. Setelah itu dia jawab balik, sudah tinggalkan. Karena nggak akan ada selesainya selama ya cara berpikir dia masih belum sama dengan kita. Maksudnya cara memahami dalil tidak sama dengan kita, maka tidak akan pernah ketemu. Sampaikan kebenaran, selesai. Ya. Karena berbantah-bantahan, ya, ini bisa mengeraskan hati dan ini bisa menjadi sebab hilangnya nikmat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kesembilan, ya, kaum muslimin wajib senantiasa mengikuti manhaj atau metode Al-Quran dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu, dalam hal akidah dan dalam menjelaskan suatu masalah. Oleh karena itu, suatu bid'ah tidak boleh dibalas dengan bid'ah lagi. Kekurangan tidak boleh dibalas dengan berlebih-lebihan atau sebaliknya. Ya, contoh misalnya di sini contohnya adalah misalnya Jahmiyah ya, menafikan atau meniadakan sifat-sifat Allah. Kemudian dibantah oleh musyabbihah. Ya. Musyabbihah atau mujassimah. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, perlu diketahui bahwasanya mereka ya al-Asy'ariyah itu menuduh ahlu sunnah ya wal jamaah itu dengan musyabbihah, atau bahkan mengatakan ahlu sunnah itu mujassimah, hanya karena kita menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu keliru ya. Ketika kita mengatakan Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, Allah memiliki ya qadam dan seterusnya ya, itu bukan berarti kita menyamakan sifat-sifat Allah tersebut dengan makhluk. Kita hanya menetapkan. Adapun bagaimananya, maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan memang itu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beriman. Ya. Tidak ada sampai kepada kita riwayat yang sahih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, ya, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah dan seterusnya, bagaimana Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, gak ada. Ya.
Mereka taslim. Ya. Karena Allah memang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya. Selesai, sangat simpel dan sangat mudah. Ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan juga ya, misalnya seperti bid'ahnya Qadariyah yang mengatakan bahwa makhluk mempunyai kemampuan dan kekuasaan yang tidak dicampuri oleh kekuasaan Allah, ditentang oleh Jabariyah. Qadariyah ini adalah kelompok yang menafikan takdir. Menafikan apa? Takdir. Yani mereka mengatakan bahwasanya makhluk itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Qadariyah. Kemudian dibalas oleh Jabariyah di sisi yang lain, ya, mengatakan bahwasanya manusia itu tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki keinginan apa-apa. Ya, makhluk itu dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan sesuatu. Ya, seperti kapas yang digerakkan oleh angin kemana angin berhembus. Ini namanya bid'ah, dibalas dengan apa? Bid'ah. Bid'ah dibantah dengan bid'ah. Ya. Tidak demikian, ya. Jadi metode, ya, kita dalam mengikuti wajib bagi kita senantiasa mengikuti manhaj atau metode Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam menolak sesuatu, ya, dalam hal akidah dan dalam menjelaskan suatu masalah, ya. Termasuk juga yang kita lihat dalam keseharian kita kaum muslimin, ya, ketika orang-orang kufar atau orang kafir merayakan malam tahun baru Januari Masehi, kemudian sebagian kaum muslimin mengatakan kita lebih berhak untuk merayakan malam tahun baru Hijriyah. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Selama itu tidak pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW perayaan-perayaan itu, maka cukup kita meninggalkan perayaan apa? Tahun baru Masehi dan tidak melakukan perayaan tahun baru Hijriyah. Itu. Ya. Dan juga perayaan, ya, hari kelahiran, Maulid. Mereka merayakan Maulidnya Al-Masih Isa ibnu Maryam, kemudian sebagian kaum muslimin merayakan Maulid Nabi. Ya. Dan ternyata itu yang mencetuskan pertama kali adalah Bani Fatimiyah, ya, Fatimiyun, dinasti yang berkuasa di Mesir, ya, yang saat itu berakidah Syiah, ya. Dan seterusnya. Jadi di dalam kita membantah, ya, tidak boleh kita bantah juga dengan perkara yang bid'ah pula. Nah, kemudian yang ke-10, setiap perkara baru yang tidak ada sebelumnya di dalam agama adalah bid'ah. Ya, setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempat yang di neraka. Dan ini yang mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bid'ah di sini maksudnya adalah bid'ah dalam perkara agama, sesuatu yang baru dalam perkara agama, bukan perkara dunia. Ya. Karena dalam perkara dunia Rasulullah sudah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya. Tugas Rasulullah adalah menyampaikan syariat Islam atau syariat yang datang dari Allah Azza wa Jalla, perkara agama. Ya. Maka beliau sampaikan dan semua sudah lengkap. Maka tidak boleh kita menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama. Ya. Dan di antara hukuman, ya, atau ancaman kepada mereka yang membuat perkara-perkara yang baru dalam agama, ya, nanti di akhirat akan dihalang-halangi untuk meminum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ya. Ketika malaikat, ya, menghalang-halangi umat Nabi, Nabi mengenal bahwasanya mereka umatnya.
Ya. Akan tapi kemudian dia halang-halangi. Innahum ummati. Itu mereka adalah umatku. Kenapa dia halang-halangi? Ya, kata para malaikat, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang baru dalam agama sepeninggalmu. Kau enggak tahu. Ya. Kata Nabi, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Bu'dan bu'dan. Menjauhlah ya, menjauhlah dari telagaku, gitu ya. Ya. Siapa yang membuat perubahan dalam agama setelahku. Itu bukan perkara yang remeh. Ya. Bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Ya. Nah. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah berkata tentang definisi bid'ah. Bid'ah adalah cara baru dalam beragama yang dibuat-buat menyerupai syariat dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini ya. Kemudian juga Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan yang dimaksud dengan bid'ah adalah sesuatu yang dibuat-buat yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syariat yang mengindikasikan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syariat yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syariat tidak dikatakan sebagai bid'ah, meskipun secara bahasa dikatakan bid'ah. Ya. Maka setiap orang yang membuat-buat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid'ah semacam itu. Tidak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, ataupun ucapan, baik lahir maupun batin. Ya. Terdapat beberapa riwayat dari sebagian ulama salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid'ah, padahal yang maksud tidak lain adalah bid'ah menurut bahasa, ya, bukan menurut syariat. Ya, seperti contohnya perkataan sahabat Umar bin Khattab, ya, berkaitan dengan masalah, ya, salat tarawih berjamaah. Ya, salat tarawih berjamaah. Ya, beliau mengumpulkan kaum muslimin untuk salat tarawih di masjid secara bersamaan. Ya. Setelah sebelumnya sendiri-sendiri, tapi itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa malam, kemudian beliau berhenti. Maka hakikatnya ini bukan bid'ah. Ya. Maka perkataan beliau, ya, sebaik-baik bid'ah adalah yang semacam ini bid'ah secara bahasa. Ya. Bukan bid'ah secara istilah. Ya. Ahlus Sunnah telah sepakat tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus salih, ya, yaitu generasi yang terbaik, sahabat tabi'in dan tabi'u at-tabi'in yang disaksikan oleh Nabi bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya, mereka juga sepakat tentang haramnya bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan kebinasaan. Tidak ada di dalam Islam bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik. Karena jika pintu ini terbuka bid'ah hasanah, maka setiap orang akan berkreasi dalam beribadah. Ya, akan berkreasi dalam beribadah, membuat zikir-zikir, ya, atau tata cara zikir, ya. Subhanallah. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah." Setiap bid'ah adalah sesat meskipun manusia memandangnya baik. Ya. Ini wajib kita pahami betul-betul ikhwas sekalian, ya. Dan juga sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah." Ya. Ikutilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan mengada-adakan, ya, perbuatan yang bid'ah, ya. Jangan mengada-ada atau jangan berbuat bid'ah. Sesungguhnya kalian sudah dicukupi dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan bahkan, ya, para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, ya, bahwasanya bid'ah itu lebih disukai syaitan daripada maksiat. Maka nikmat apa lagi ikhwah yang lebih besar daripada nikmat kita diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Islamu was sunnah.
Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-Islamu huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Ya. Islam itu adalah sunnah. Jika Anda ingin menegakkan Islam yang sebenarnya yang sesuai dengan apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabat, maka peganglah sunnah. Tidak ada jalan kecuali itu. Tidak ada jalan untuk menegakkan Islam kecuali dengan sunnah. Was sunnah hiyal Islam, dan sunnah itu adalah Islam. Ketika seorang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia telah menegakkan Islam. Pegang ini ya erat-erat, dan kita semua memohon dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Dan itu yang dikatakan juga para ulama terdahulu kita, ya, agar diwafatkan dalam Islam dan sunnah. Ya. Demikian ikhwah, ya, insyaallah pembahasan kita pada sore hari ini berkait dengan bab yang kedua. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk di bab yang ketiga, ya. Semoga Allah Azza wa Jalla, ya, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semakin mengokohkan kita untuk terus istiqomah di atas, ya, manhaj salaf, manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ya, metode atau cara beragama yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Dan bersabarlah, ya, kita semuanya wajib bersabar, karena toh kita hidup di dunia ini sangat singkat, 60 sampai 70 tahun, ya. 60 sampai 70 tahun. Ya, enggak lama. Saya hampir mendekati 40. Ya. Sebentar lagi 40. Kalau diberikan 60 ya berarti sisa 20 tahun. Ya, enggak lama. Ya. Kalau kita tidak bersabar, merugi kita. Wallahi merugi. Kalau kita bersabar sampai betul-betul Allah Azza wa Jalla wafatkan kita di atas Islam dan sunnah, dan terus berdoa. Dan saya sering sampaikan kepada santri-santri saya, terus berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Ya, Allahumma rzuqni husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla maut. Itu doa itu dikatakan oleh para ulama, perbanyak doa itu dalam sujud-sujud kita. Ya, dalam doa-doa kita. Ya. Insyaallah Allah pun akan wafatkan kita di atas Islam dan sunnah, dan jangan pernah merasa aman bahwasanya kita akan pasti diwafatkan di atas itu, tidak. Jangan pernah merasa aman. Ketika kita tidak merasa aman, maka kita terus berdoa kepada Allah. Tapi kalau Anda merasa aman, maka Anda akan lalai, berhenti dari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.